IPA. I love Miss Ulfi. Ada nah, kami ingin mempresentasikan IPA kami. Kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, yaitu Ranger Gamelan Rapi atau bisa dipanggil Gama. Saya Gilbert Dekunda atau bisa dibilang Ibe. Saya Tadi Kalwa, biasa dipanggil Rianti. Saya Kiminai Ranieri Kambuno, biasa dipanggil Kimi. Saya Rene Masaina Alorante atau biasa dipanggil Sena. I love Miss Ulfi. Saya Kirana Tebang Sabda, bisa dipanggil dengan Kirana. Ayo di sekolah lantera harapan tuh aja. Halo semuanya, jadi di sini tunggu guys, ada Miss Ulfi lewat, jadi saya malu. Oke. Halo Miss. Oke, lanjut. Jadi nama saya adalah Sena. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus beraturan atau bisa disingkat GLB. Nah, definisi gerak lurus beraturan yaitu gerak benda pada lintasan yang kecepatannya tetap atau konstan dalam selang waktu tertentu. Jadi kecepatannya itu selalu tidak berubah-ubah dalam waktu tertentu. Jadi waktunya misalnya kita bisa tentukan atau yang lain bisa tentukan. Kecepatannya tetap dan percepatannya selalu 0. Jadi di sini saya akan memberitahukan rumus GLB. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumus GLB. Tunggu. Di sini saya rumus GLB. Rumus sama dengan V sama dengan S per T. Atau bisa disingkat V sama dengan kecepatannya. Jadi kan kita yang akan pelajari tentang kecepatan ya. Jadi definisi gerak lurus beraturan itu selalu berfokus pada kecepatan ya. Jadi kecepatannya yang akan dicari. Kecepatan itu selalu sama setiap waktu, tidak akan berubah-ubah. Di sini rumusnya yaitu di sini adalah kecepatan. Nah, S sama dengan S apa? S artinya jarak ya. Jadi jarak yang ditempuh itu berapa? Kita akan ditanya jaraknya berapa, kecepatannya berapa. Di sini jarak. Nah, jarak itu menggunakan satuan. Jadi di sini jarak S saya akan memberitakan apa artinya itu S. S artinya jarak dengan satuan M. Kalian tahu kan M apa? M itu meter. Awas kamu tidak tahu itu M itu meter. Nah, di sini T, apa itu T? T adalah waktu. Tadi ya definisinya berapa? Pakai persatuan satuan internasional menggunakan second atau artinya detik. Nah, di sini apa ya namanya? Kita pasti akan mencari tahu kenapa ya bisa TS rumusnya V kecepatan jarak bagi waktu, karena jaraknya itu akan dibagi dengan waktunya. Nah, di sini saya ada beberapa contoh. Kita bisa lihat di sini adalah ini adalah namanya bentuk rumus segitiga. Jadi di sini kita akan taruh S-nya di atas, V di bawah, T di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita akan mencari S, pasti V kali T. Sedangkan kalau kita mencari V, kita tutup V-nya S per T. Sedangkan kalau kita mencari T, kita dulu tutup ini jadi S per V. Nah, di sini saya akan lanjut ke yang namanya jarak atau perpindahan. Kami akan menjelaskan tentang jarak atau perpindahan. Jarak artinya panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda atau panjang total lintasannya. Misalnya saya ingin pergi ke Makassar, sampai ke Toraja. Saya dari Toraja ke Makassar. Di situ saya mengikuti jalan-jalan, itu namanya jarak. Jadi semua jalan yang saya lewati itu namanya jarak. Sedangkan perpindahan di mana saya dari Toraja langsung ke Makassar. Jadi misalnya begini, saya di Toraja tiba-tiba loncat ke Makassar. Jadi begitu artinya perpindahan. Jadi perpindahannya itu ke tempat yang satu langsung ke tempat yang lain. Bukan artinya seperti yang tadi jarak kan kita harus mengikuti jalan-jalannya. Tapi kalau perpindahan kita selalu bagaimana ya bilangnya, selalu langsung menuju ke sana. Yang paling cepat sampai. Oke, Gama, lanjut. Ya. Nah, lanjut. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan artinya cepat lambatnya suatu jarak terhadap waktu, jarak yang ditempuh per detik.
artinya cepat lambatnya suatu jarak. Jadi kita akan mencari cepatnya ini jaraknya berapa ya, cepat atau lambat ya jarak ini, kita akan mencari tahu ya. Kalau kecepatan artinya cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu atau perpindahan per detik per waktu ya. Jadi di sini kita akan cepat lambatnya perubahan kedudukan. Jadi misalnya saya tiba-tiba di sini, berapa cepatnya saya saat loncat ke sini? Kita tidak tahu. Jadi itu yang akan kita hitung kalau dari kecepatan. Di sini saya akan menjelaskan sekarang judul yang kedua tentang GLB, yaitu kelajuan dan kecepatan. Apa sih kelajuan? Apa sih kecepatan? Itu pasti kita akan bertanya-tanya. Apa itu kelajuan? Apa itu kecepatan? Jadi kelajuan artinya cepat lambatnya suatu jarak terhadap waktu, jarak yang ditempuh per detik. Jadi kita akan mencari tahu nih cepat lambatnya suatu jarak terhadap waktu. Jadi misalnya saya akan pergi begini. Nah, waktu saya pergi begitu berapa waktunya, berapa menitnya? Tapi kita di sini menggunakan satuan internasional yaitu second. Jadi saat saya berputar-putar tadi, berapa menit, berapa detik saya memerlukan waktu agar sampai ke tempat saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Kecepatan artinya cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu atau dibilang perpindahan per waktu. Kecepatan artinya cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Jadi ketika saya begini, langsung ke sini. Itu berapa ya perpindahannya? Kita tidak tahu. Jadi mari saya kasih tahu tentang rumusnya. Nah, di sini rumus kelajuan. Jadi di sini rumus kelajuan artinya jarak per waktu. Saya tulis ya. Di sini kelajuan. Jarak artinya apa? Di sini jarak bagi waktu. Jadi waktunya itu kita harus ketahui jaraknya dulu, baru kita ketahui waktunya. Di sini kalau kita mencari tahu tentang kecepatan, ada kecepatan ya, harus mengetahui terlebih dahulu yaitu perpindahan bagi waktu. Jadi kita harus ketahui ketika kita mencari kecepatan, kita harus ketahui dulu berapa perpindahannya, kan? Nah, lanjut di sini saya akan memberitahukan sedikit. Di sini saya akan memberitahukan beberapa simbol-simbol yang berada pada kelajuan atau kecepatan. Yang pertama ada V besar. V besar itu artinya kelajuan rata-rata, kelajuan. Nah, kalau V kecil itu kecepatan. Nah, S itu sama dengan jarak. Nah, yang kedua S itu. S itu kan tadi S besar ya. Jadi di sini ada dua S, guys. Ada S satu lagi tentang perpindahan. Nah, ada juga satu T. Kita harus T itu artinya waktu. Berapa waktunya? Kita cari tahu. Jadi di sini saya akan memberikan satu contoh soal tentang kelajuan dan kecepatan. Di sini ada pertanyaan begini. Contoh, Roni berlari dari A ke B, kemudian berbalik ke C. Jarak yang ditempuh Doni dari A ke B ditambah B ke C adalah. Nah, di sini kita akan mencari tahu jaraknya. Terlebih dahulu, ya, kita akan mencari tahu A, B. Kan kita ingat ya, kalau kita ingin mencari kecepatan dan kelajuan, kita harus mengetahui dulu jarak dan perpindahannya. Nah, di sini saya akan memberitakan tentang jaraknya terlebih dahulu. Nah, kita ketahui jarak itu adalah seluruh hitungan lintasan. Jadi A ke B, terus C ke B juga. Jadi kita tambah A ke B itu sama dengan 10 ya. A ke B itu sama, A ke B itu sama dengan 15 cm. Nah, terus B ke C sama dengan 5 cm. Jadi Roni berlari, setelah itu kembali ke sini. Nah, di sini jarak sama dengan 15 cm ditambah 5 cm sama dengan 20 cm. Jadi jarak yang ditempuh Roni berlari seluruhnya yaitu 20 cm. Nah, di sini kita akan mencari tahu juga tentang jarak perpindahan.
Nah, di sini kita tahu ya, perpindahan adalah perpindahan di sini artinya panjang lintasan dari awal hingga akhir. Jadi ketika Ronik berada di sini langsung ke sini. Itu adalah berarti kita akan kurang terlebih dahulu. A, B kita kurang 15 cm ya. Terus B ke C. Jadi kita kurang B ke C sama dengan 5 cm. Jadi sama dengan 10 cm. Nah, kita sudah ketahui nih jarak dan perpindahannya. Nah, di sini sekarang kita akan mencari tahu kelajuan, kecepatan, perpindahan, kelajuan dan kecepatannya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang cara mencari kelajuan. Kita ingat ya tadi, kelajuan rumusnya sama dengan jarak 10 cm. Kita ketahui ya, S sama S. Di sini kita ketahui juga T. Waktunya itu 10 detik. Jadi T sama dengan 10 detik. Nah, di sini kita akan masukkan semua rumusnya ke dalam semua yang kita ketahui ke dalam rumus, yaitu S. S-nya sama dengan 20 cm per berapa ya waktunya? Waktu ya T, waktu 10 detik. 20 bagi 10 sama dengan 2. Jadi, kecepatan kelajuan yang kita dapatkan yaitu 2 cm. Kan? Jadi di sini saya akan mencari tahu, setelah kita mencari tahu tadi tentang kecepatannya, kelajuannya. Sekarang kita akan mencari tahu tentang kecepatannya. Kecepatan itu sama dengan V juga ya. V kecepatannya yaitu sama dengan S per T. Jadi di sini S yang kita cari ini sama dengan perpindahan ya guys. Perpindahan. Nah, kita diketahui perpindahannya berapa tadi? Perpindahannya itu sama dengan 10 cm ya. Nah, di sini juga kita akan diketahui juga tentang waktu. Waktu yang diperlukan tadi 10. Nah, di sini yang kita ketahui ini dimasukkan ke rumusnya. Jadi V sama dengan 10 per 10 ya. 10. Jadi 10 bagi 10 sama dengan 1 meter per second. Jadi contoh kayak penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti perjalanan kereta api. Ketika kereta api jalan atau mulai berangkat, itu kecepatannya selalu konstan atau artinya selalu tetap. Tidak bisa kereta api itu tiba-tiba saat kecepatannya tiba-tiba 10, tiba-tiba jadi 15, tidak bisa. Kecepatan kereta api itu selalu tetap atau konstan. Nah, kalaupun ada keterlambatan dalam sampainya di stasiun tersebut, berarti saat pemberangkatannya juga ada keterlambatan. Jadi kereta api adalah salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang GLB. Jadi beraturan. Oke, terima kasih. Terdapat contoh soal sebuah balok berada pada lantai licin ditarik oleh gaya 40 Newton. Jika perpindahan dari balok tersebut adalah 17 meter, maka seberapa besarkah usaha yang dilakukan pada balok tersebut? Nah, di sini diketahui adalah gaya sebesar 40 Newton, perpindahan adalah 17 meter. Nah, kan yang diketahui ditanya adalah seberapa besar ke usaha. Jadi, rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikali S. Nah, di sini F adalah 40 dikali dengan 17. Jadi 4 kali 17 adalah 680 Joule. Nah, di sini terdapat penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu troli mainan. Nah, benda tersebut akan diam jika tidak diberikan gaya, namun jika troli mainan didorong maka akan bergerak. Nah, dengan kata lain, gaya yang diberikan pada troli tersebut menyebabkan benda tersebut bergerak dari titik semula ke titik akhir, sehingga troli tersebut dikatakan melakukan usaha.
semakin besar energi yang tersalurkan pada suatu benda, maka semakin besar juga usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. Di sini akan menjelaskan definisi awal dari hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Nah, definisi dari hukum Newton 1 adalah bila resultan gaya bekerja di suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap diam. Sementara benda awalnya yang dapat keadaan bergerak akan tetap bergerak dengan simbol kecepatan yang sama. Simbol dari hukum Newton 1 adalah sigma. Maaf, tulisan saya jelek. Ya. Aduh. Ya, tulisan saya jelek, jadi ya maklumi. Sigma F sama dengan 0. Karena benda ini tidak akan bisa bergerak, karena jika benda mempunyai resultan gaya, maka dia akan tetap dari 0, maka dia juga tidak akan bergerak juga. Dia mempertahankan kediamannya, tetap kediamannya. Nah, contoh-contoh dari penerapan dari kehidupan sehari-hari dalam hukum Newton 1 adalah pada waktu itu Gamma ingin pergi ke suatu tempat. Dia berjalan menggunakan motornya, lalu dia berjalan dengan cepat dan tiba-tiba ada kucing lewat. Dia langsung mengerem mendadak, maka badan dari Gamma terlempar ke depan. Dan itu adalah salah satu contoh mempertahankan kediaman gitu. Kalau hukum Newton 2, definisi awalnya adalah dalam hukum Newton 2, definisi awalnya adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja dalam suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan sebanding dengan berbalik dengan massa bendanya. Dalam rumus hukum Newton 2 adalah F yaitu satuan dari gaya sama dengan M yaitu massa dikali dengan kecepatan yaitu A. Simbol dari A itu adalah A, kecepatan. Nah, contoh dari hukum Newton 2 adalah dia membawa barang sebesar 10 kg dengan motornya dengan percepatan 150 mili Contoh dari hukum Newton 1 adalah dia membawa motor. Contoh dari hukum Newton 2 adalah pada suatu hari dia membawa barang sebesar 10 kg dengan motornya yang berkecepatan 150 meter per second. Nah, yang ditanyakan berapa resultan gaya yang dikeluarkan oleh Deo. Nah, kita tinggal Pos. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa simbolnya adalah rumusnya adalah F yaitu seluruh kumpulan dari gaya sama dengan massa dikali kecepatan. Berarti yang kita ketahui adalah M-nya itu sama dengan 10 kg dan A-nya sama dengan 150. Nah, dia tinggal masukkan rumus nih. F sama dengan 10 kg dikali 150 meter per second. Nah, jika kita kalikan, maka hasilnya adalah 1500. Oke, sudah. Jadi, dikeluarkan oleh Deo sebesar 1500 Newton. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Richard Gameler Rafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya. Sederhananya, daya yaitu kecepatan saat melakukan sesuatu usaha dan waktu tertentu. Sebagai salah satu parameter berukuran dalam fisika, daya memiliki satuan dengan standar satuan internasional atau SI. Satuan daya adalah joule per second atau watt yang disimbolkan W. Daya berbanding terbalik dengan waktu. Semakin sedikit waktu, semakin besar dayanya. Sebaliknya, semakin lama waktu, semakin kecil dayanya. Jadi, daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya persatuan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus daya.
Rumus daya adalah P sama dengan W per T. P adalah watt, W adalah usaha atau joule, sedangkan T adalah waktu atau second. Di sini saya memiliki contoh soal. Sebuah balok berada pada lantai licin yang ditarik oleh gaya F sama dengan 50 Newton, di mana waktunya adalah 50 second. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balon adalah 550 joule, hitunglah besar dayanya. Diketahui di sini adalah N atau yang bersimbolkan F. N ini adalah Newton, sedangkan T yaitu waktu 50 detik, dan W atau usaha adalah 550 joule. Di sini yang ditanyakan adalah P. Jadi kita bisa menggunakan segitiga ini agar dapat mengingat rumus dengan mudah. Jadi di sini kita akan menulis karena akan dicari P, jadi kita tulis P di sini sama dengan, karena P yang akan dicari, jadi kita tutup ini adalah yang akan menjadi W per T. Jadi kita tulis W per T. Nah, di sini kita bakal rubah. W-nya sudah kita ketahui yaitu 550 dan waktunya adalah 50 detik. Jika ini dibagi akan menghasilkan yaitu 11 watt atau P atau P sama dengan 11. Dan ini adalah daya. Di sini mungkin ada yang bertanya kenapa 50N-nya tidak dipakai. Jadi 50N ini hanya pengecer ya. Selanjutnya adalah kita akan pandangan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu untuk memindahkan kursi dalam waktu 10 detik dan teman kamu memindahkan dalam waktu 20 detik dengan jarak yang sama yaitu 5 meter. Dan yang kamu keluarkan otomatis akan lebih besar karena kamu mendapatkan waktu yang lebih sedikit. Sedangkan teman kamu akan mendorong dengan sedikit kecil dayanya karena dia mendapatkan waktu lebih banyak. Dan jika waktu kamu terhitung lebih banyak, maka kecepatan kamu dapat terhitung lebih sedikit dalam melakukan suatu usaha tersebut. Mungkin sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ibe. Sekarang saya akan menjelaskan pesawat sederhana, dan yang pesawat sederhana yang saya pilih yaitu bidang miring. Definisi dari bidang miring yaitu bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana sendiri adalah sistem atau alat bantu untuk meringankan usaha. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Rumus dari bidang miring yaitu persamaannya yaitu W kali H sama dengan F kali S, atau W bagi F sama dengan S bagi H. Dan rumus keuntungan mekanisnya atau KM yaitu W bagi F sama dengan S bagi H, di mana W adalah berat atau beban benda yang atau F ya, di mana W adalah berat atau beban benda, F adalah gaya, S adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring, dan KM yaitu keuntungan mekanis yang tadi saya bilang. Dan soal dari bidang miring, yang pertama-tama kita mencari apa yang diketahui dulu. Jadi kita tulis diketahui. Jadi yang pertama kita ketahui yaitu H. H sama dengan 2 meter. Kalau kalian belum mengetahui H, itu H adalah tinggi dari bidang miring. Yang kedua yaitu 10 meter atau bisa dibilang S. Kalau kalian belum tahu S adalah panjang dari bidang miring. S sama dengan 10 meter. Lalu yang kita ketahui lagi yaitu W. Kalau kalian belum tahu W yaitu berat dari benda. W sama dengan 500 Newton. Jadi pertama-tama salah. Jadi yang ditanyakan di sini yaitu F sama dengan berapa? F sama dengan berapa? Jadi pertama kalau kita mau mencari F, jadi kita menggunakan rumus F sama dengan W kali H
per S. Karena diambil dari mana? Jawab. Jadi kalau kita mau mencari F, jadi rumusnya yaitu F sama dengan W kali H per S. W kali H per S. Jadi kita tinggal masukkan saja W sama dengan 500 Newton. Kita tulis saja 500, H adalah 2 per S. S adalah 10. Jadi kita kali di sini yaitu F sama dengan 500 kali 2 yaitu 1000 per 10. Jadi 10 bagi 1000 bagi 10 yaitu 100. Ya, selesai. Terima kasih. Teman, sekarang saya akan menjelaskan penerapan sehari-hari di bidang miring. Jadi menurut teman-teman, yang mana lebih memudahkan kalian? Didorong seperti ini di atas bukit ini atau kita mengangkatnya seperti ini? Jadi menurut saya sendiri yang lebih mudah yaitu kita dorong seperti ini karena meringankan tenaga dan juga usaha. Jadi itulah kegunaan dari bidang miring, memudahkan setiap pekerjaan kita seperti kalau kita pegang lori-lori, nah ada ini barang-barang di atasnya, jadi kita kasih naik begini atau kita angkat, jadi lebih memudahkan kalau kita dorong. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Rianti Limangdani Kalwa, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai GLBB ataupun gerak lurus berubah beraturan. Jadi GLBB merupakan kecepatan yang terjadi secara berurutan terhadap waktu-waktu tertentu di mana lintasan gerak benda tersebut merupakan garis lurus. Kecepatan benda dapat berkurang secara berurutan ataupun dapat bertambah secara berurutan. Sederhananya, GLBB merupakan gerak lurus yang kecepatannya selalu berubah, namun percepatannya tetap. Nah, di sini GLBB memiliki beberapa rumus. Yang pertama yaitu rumus kecepatan. GLBB memiliki beberapa rumus. Yang pertama yaitu rumus percepatan, di mana percepatan merupakan perubahan kecepatan yang terjadi secara berurutan terhadap waktu-waktu tertentu. Kecepatan memiliki rumus yaitu A sama dengan VT dikurang V0 per T, di mana A merupakan simbol dari percepatan, VT merupakan simbol dari kecepatan akhir, dan V0 merupakan simbol dari kecepatan awal, lalu dibagi dengan T yang merupakan waktu. Dan yang kedua, kita mempunyai rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, dimana kita akan mencari kecepatan akhirnya, dimana kita akan menambahkan kecepatan awal dengan percepatan lalu dikalikan dengan waktu. Lalu di sini kita juga mempunyai rumus jarak yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A kali T pangkat 2, dimana jika kita ingin mencari jarak, kita dapat mengalihkan kecepatan awal dengan waktu, lalu menambahnya dengan 1/2, lalu dikalikan dengan percepatan, dan waktu kita pangkatkan 2. Lalu kita juga bisa mencari jarak dengan V0 pangkat 2 ditambah dengan VT per 2 dikali dengan T. Di sini kita bisa menggunakan dua rumus sesuai dengan apa yang diketahui di dalam soal. Dan yang terakhir yaitu kita juga bisa mencari VT dengan
rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kita bisa mencari VT kuadrat dengan mengalihkan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali dengan jarak. Nah, di sini saya memiliki satu contoh soal, yaitu pada suatu perlombaan kuda, seekor kuda berlari dengan kecepatan awal 4 meter per second dan percepatannya 4 meter per second kuadrat. Lalu ditanyakan, tentukanlah kecepatan awal kuda setelah menempuh jarak 30 meter. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa kecepatan awal kuda adalah 4 meter per second dan percepatan kuda adalah 4 meter per second kuadrat, serta jarak yang ditempuh adalah 30 meter. Dan ditanyakan berapa kecepatan akhir kuda tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus, yaitu jawab VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali dengan S. Nah, V0 kuadrat yaitu 4 kita kuadratkan, lalu 2 dan dikali dengan percepatannya yaitu 4 dan jaraknya yaitu 30. Nah, 4 dikali 4 adalah 16 ditambah 2 dikali 4 dikali 30. 16 ditambah 2 dikali dengan 4 dikali dengan 30 adalah 500 salah kurang. Jadi 16 ditambah dengan 2 dikali dengan 4 dan dikali dengan 30 adalah 250. Nah, ini adalah VT kuadratnya. Sedangkan yang ditanyakan yaitu VT-nya saja. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa VT-nya adalah 16 meter per second. Kenapa? Karena kita bisa mencari akar dari 256 dan akar 256 adalah 16. Jadi VT-nya sama dengan 16 meter per second. Selain itu, saya juga memiliki contoh penerapan GLBB di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu di saat bunga bersepeda melewati jalan yang lurus, jalan penanjakan, dan jalan penurunan. Saat bunga melewati jalan yang lurus, kecepatan bunga terhitung stabil karena medannya tetap sama. Lalu setelah itu ia melewati tanjakan, di mana saat ia melewati tanjakan, kecepatannya terhitung lebih melambat karena medan yang harus ia tempuh juga lebih berat dan otomatis beban yang bunga tanggung semakin besar. Lalu setelah itu bunga melewati jalan penurunan, di mana kecepatan bunga terhitung berubah, di mana kecepatannya akan ia akan lebih cepat dibandingkan saat melewati jalan yang menanjak dan jalan yang lurus, karena pasti beban yang bunga tanggung akan semakin ringan karena medannya juga mulus untuk dilewati karena itu juga ada bidang miring. Lalu dapat disimpulkan bahwa kecepatan benda itu akan selalu berbeda-beda tergantung dengan kondisi dan juga waktu yang ada. Akan tetapi percepatannya akan selalu sama. Saya juga mendapatkan bahwa kecepatan benda itu akan berkurang ataupun akan bertambah secara berurutan terhadap waktu-waktu tertentu.
Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi bersama saya Rianti. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kaitan kedaulatan Tuhan dengan konsep-konsep yang telah kami temukan, mulai dari GLB, GLBB, usaha, daya, bidang miring, ataupun salah satu jenis pesawat sederhana, serta hukum-hukum Newton. Jadi, segala hal yang ada di dunia ini, termasuk konsep-konsep tadi, tidak luput dari kedaulatan serta ketetapan Allah. Kami mempercayai bahwa Ialah yang merancang segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk menyatakan kedaulatannya. Ia juga ingin agar manusia dapat selalu bersyukur. Ia menggunakan ilmuwan-ilmuwan ataupun penemu yang menemukan konsep-konsep ini untuk menyatakan kedaulatannya kepada seluruh manusia dan ciptaannya. Ia ingin kita agar bersyukur dan memaknai segala hal yang telah Ia limpahkan di dalam kehidupan kita ini. Kita harus contohnya dengan GLBB dan GLB kita dapat mengetahui bahwa ternyata kegiatan kita sehari-hari itu mengandung unsur-unsur seperti kecepatan. Kita juga dapat mengetahui bahwa jika kita melakukan usaha akan terdapat daya ataupun tenaga di dalamnya dan banyak hal yang mempengaruhinya. Ia ingin agar kita tidak menyepelekan hal-hal yang kita anggap tidak terlalu penting, sehingga Ia mengajarkan kita konsep-konsep ini. Konsep-konsep ini akan membantu kita sekalian di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari di waktu-waktu yang mungkin tidak terduga, hingga kita dapat mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh mulia dan begitu memperhatikan umat-umatnya. Ia adalah kasih yang tidak akan pernah meninggalkan hal-hal yang Ia kasihi. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video kami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.